开启虚无漩涡。睡了，再见。漩涡都没有的庸才，我不是庸才。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Universe episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang kedua. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 1. Kemarin lalu kita diperlihatkan tentang penghinaan yang terus-menerus Feng Hao terima. Karena bagaimanapun ia sudah sangat lama berlatih, namun tidak kunjung membuka pusaran bela diri surgawi. Bahkan seorang dekan bernama Dongfang memberikan hinaan langsung kepadanya. Sebagai seorang ayah, Feng Chen mencoba untuk membela anaknya. Akan tetapi semua itu malah membuat Dongfang marah dan langsung menyerangnya. Alhasil Feng Chen harus menerima luka yang cukup parah. Feng Hao pun berjanji kalau dalam 1 tahun dirinya akan mengejar ranah Dongfang. Dan juga meminta untuk memohon ampunan kepada ayahnya. Perkataan itu pun malah menyeret Feng Hao ke masalah yang baru. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin baginya mengejar kekuatan Dongfang. Walaupun begitu, Feng Hao tidak niatan untuk menyerah begitu saja. Ia pun mencoba untuk kembali berkultivasi sampai akhirnya dirinya pun dikejutkan oleh sesuatu yang keluar dalam dirinya. Dan ini adalah loli bernama Xinhuo. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tentu Feng Hao terkejut melihat sosoknya itu. Sedangkan Xinhuo merasa kesal karena muncul lagi di tubuh Martial Void. Padahal dirinya masihlah belum cukup tidur. Xinhuo pun mulai mengasihani Feng Hao karena melihat tubuh lemahnya itu seakan-akan ia seperti orang yang berumur pendek. Tapi Xinhuo tidak akan membicarakan hal itu dulu karena dia ingin memberikan selamat kepada Feng Hao. Karena ia telah menjadi penguasa Martial Void generasi baru. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Xinhuo akan menjadi gurunya dan dia juga lah yang akan selalu menemani Feng Hao dalam melewati segala rintangan di hadapannya. Demi bisa mencapai tubuh Martial Void sejati. Padahal hal itu, Feng Hao sama sekali tidak tahu apa itu tubuh ilahi Martial Void. 姑奶奶还没睡够呢，就是个短命鬼。恭喜你成为新一代星火。那是虚无神体。 Alhasil, Xinhuo pun menjelaskan kalau dulu Dewi menciptakan manusia dengan tanah liat berwarna-warni. Tapi ada beberapa orang yang dibentuk dengan cara yang berbeda. Alhasil, ia pun memiliki tubuh unik dari yang lain. Tubuh itu disebut sebagai tubuh ilahi Martial Void. Selama mereka bisa membangkitkan pusaran Martial Void, maka kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, ia juga bisa menyerap kristal langka demi bisa menjadi praktisi dan kekuatan istimewa. Feng Hao menjadi begitu bersemangat karena dalam gini dirinya masih bisa berlatih dan bukanlah orang gagal. Xinhuo membenarkan hal itu, akan tetapi begitu pusaran Martial Void dibangkitkan, ini akan terus menyerap energi bela diri pada tubuh Feng Hao. Begitu ia berhenti berkultivasi, maka Feng Hao akan lumpuh bahkan bisa saja meninggoy. Xinhuo yakin ia pasti takut dan akan membatalkan semua itu. Akan tetapi, Feng Hao tidak ada niatan untuk menyerah. Namun, Xinhuo sudah membuat keputusan dan ingin tidur kembali. Feng Hao tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Alhasil, Xinhuo pun kembali keluar dari tubuhnya. 轻则残废，重则开启虚无漩涡。睡了，再见。 Feng Hao memohon kepada Xinhuo agar bisa membantu dirinya dalam membangkitkan Martial Void. Ia sama sekali tidak peduli akan seberapa sulit hal itu. Namun yang pasti dirinya akan membalaskan dendam ayahnya. Sayang sekali Xinhuo tidak sadarkan diri. Ia pun terbangun karena Feng Hao terus saja menggoncang-goncang dirinya. Xinhuo sungguh tidak menduga Feng Hao akan mengambil keputusan ini. Padahal risikonya sangatlah besar. Feng Hao tidaklah peduli jika tubuhnya meledak sekalipun. Selama itu semua bisa membalaskan dendam ayahnya. Mendengar keputusan itu, Xinhuo tidak punya pilihan lain selain melatih Feng Hao dalam membangkitkan Martial Void-nya. Seketika saja kita pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadar Feng Hao, yang mana ia di sana melihat keberadaan dari ayahnya. Feng Hao pun bergegas untuk mendatanginya, akan tetapi Feng Chen langsung menyerangnya. Ia begitu kesal dan putranya karena ulahnya lah dia ini bisa menerima luka separah itu.
dan juga merelakan posisi kepala keluarga. Wan Xin juga memberikan ejekan kepada Feng Hao, diikuti juga oleh Dong Feng. Sepertinya ini semua adalah iblis hati yang harus Feng Hao atasi. Semua penghinaan yang dilontarkan oleh orang-orang terdekatnya membuat Feng Hao menjadi begitu kesulitan untuk bisa menahan semua penderitaan itu. Ia pun mencoba untuk melawan mereka, akan tetapi semua itu tidaklah berguna. Malahan dirinya lah yang harus kewalahan. 冯家家主之位，漩涡都没有的庸才。我不是庸才。 Bayangan Dong Feng kembali muncul dan membuat Feng Hao ketakutan. Ia terus berlari ke sana kemari, namun ia tetap saja tertangkap oleh Dong Feng. Di tengah kesulitan itu, Xin Hua memberikan bimbingan kepada Feng Hao agar bisa membebaskan pikirannya dan alirkan energi ke seluruh tubuhnya. Xin Hua terus saja mengatakan hal itu agar Feng Hao tidak tenggelam dalam hati iblisnya. Sampai akhirnya sesuatu pun mulai terjadi pada diri Feng Hao. Secara perlahan namun pasti kekuatan yang begitu melimpah melimuti diri Feng Hao. Hingga akhirnya ia pun berhasil menciptakan ledakan energi. Dengan begini maka Feng Hao telah berhasil membangkitkan pusaran martial void-nya. Melihat apa yang terjadi, Xin Hua menjadi begitu senang, begitu pula dengan Feng Hao. Karena akhirnya ia bisa mengalami penerobosan. Hari pun sudah mulai cerah, yang mana di sini kita pun dibawa ke kediaman dari Feng Hao. Melihat ibunya yang sedang menangis, tentu saja membuat Feng Hao merasa khawatir. Xion Su memberitahu anaknya kalau kondisi Feng Chen telah memburuk. Selain itu, Tetua Agung juga mengatakan kalau Feng Chen sudah tidak bisa menjadi kepala keluarga lagi. Akibat hal itu jugalah Aula Obat tidak bisa memberikan pengobatan kepada Feng Chen. Masalah terus menimpa keluarga Feng Hao, dan kali ini mereka diminta untuk segera meninggalkan kediaman Feng. Feng Hao tentu saja merasa ini semua sudah sangat berlebihan. Ia pun bergegas pergi untuk menemui Penetua Agung. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke sebuah tempat yang mana di sana ada Feng Lei dan ayahnya bernama Feng Ren. Saat ini, Feng Lei telah berhasil mencapai martial Amprenz tingkat menengah. Tetua Agung yang mendengar hal tersebut merasa begitu bangga kepadanya. Namun mereka semua dikejutkan oleh kedatangan dari Feng Hao, yang sepertinya mereka sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Feng Hao merasa begitu marah karena Tetua Agung telah menghentikan pengobatan ayahnya. Tindakannya itu membuat Feng Ren marah, karena Feng Hao sama sekali tidak bersikap sopan kepada Tetua Agung. Feng Lei pun mengingatkan kalau sebulan lagi akan ada ujian generasi muda di 4 klan. Jadi beberapa obat diberikan kepada dirinya. Untuk apa juga keluarga Feng menyanyiakan obat itu kepada Feng Chen dan Feng Hao yang telah gagal. Feng Hao mencoba untuk menyerangnya, akan tetapi Feng Lei bisa dengan mudah menyingkirkannya. Tetua Agung menghentikan pertarungan mereka berdua. Ia juga mengingatkan kepada Feng Hao kalau mereka baru saja menyinggung Dong Feng Han, yang hampir saja membawa bencana besar kepada keluarga Feng. Jadi hukuman ini sangat pantas untuk Feng Hao terima. Selain itu, keluarga Feng tidak akan pernah menampung orang tanpa bakat. Feng Chen sudah lumpuh, jadi untuk apa juga ia membuang-buang obat kepada orang yang tidak berguna. Feng Lei berjanji akan memenangkan ujian generasi muda, jadi ia memohon kepada Tetua Agung untuk kembali mengizinkan Aula Obat untuk merawat ayahnya. Feng Lei mentertawakan perkataannya karena Feng Hao sama sekali tidak berbakat. Jadi bagaimana bisa ia mengikuti ujian tersebut? Untung saja Tetua Agung masihlah memberikan kesempatan kepadanya. Jadi jika Feng Hao gagal, dia pun meminta mereka untuk meninggalkan kediaman keluarga Feng. Feng Hao paham dan dia pun berharap agar Tetua Agung tidak melupakan janjinya itu. Nah, alasan Tetua Agung menyetujui permintaan Feng Hao karena ia meyakini Feng Hao tidak akan mungkin bisa memenangkan ujian tersebut. Inilah satu-satunya cara yang wajar untuk bisa mengusir keluarga Feng Chen dari keluarga Feng. Jadi intinya Tetua Agung ini juga sama liciknya. 我可以能记，就带着你爹。希望大长老不要食言。爹，你何？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.